Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setan Aka selalu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Semua cara ia lakukan agar kita masuk ke dalam golongan manusia yang merugi. Segala bujuk rayunya menguji keimanan kita. Mereka selalu mencari titik lemah yang ada dalam diri manusia, dari situlah dia melancarkan serangannya. Keberhasilan setan adalah dapat menarik umat manusia menjauh dari Allah Ta'ala. Tentunya hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendosa akan dihukum sangat berat di akhirat nanti. Tidak akan ada ampunan dan kesempatan lari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Bahkan ada beberapa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu dosa apa sajakah itu? Dan bagaimanakah gambaran dari siksa kubur? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut jeritan suara siksa kubur. Jangan lakukan dosa ini kerap tanpa ampunan. Beginilah gambaran siksa kubur bagi para pendosa. Semua yang ada di dunia ini sahabat beriman hanyalah sementara. Tidak akan ada yang abadi dan kekal. Begitu juga semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Hal tersebut hanya secuil kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Semua kenikmatan yang sesungguhnya dan kekal akan berada di dalam surga. Banyak orang yang termakan oleh bujuk rayu setan karena iming-iming kenikmatan duniawi. Memang setan selalu tahu kelemahan manusia dan bisa dengan mudah menariknya ke dalam perbuatan dosa. Karena manusia yang tanpa iman kepada Allah Ta'ala akan memiliki hati yang sangat rapuh dan mudah tersesatkan. Semua perbuatan dosa di dunia ini, pasti akan menemui konsekuensi di akhirat nanti. Bahkan siksa kubur yang amat pedih pun sudah menanti. Gambaran siksa kubur dijelaskan dalam hadis. Kami pun berangkat dan menemui seorang lelaki yang sedang berbaring, tiba-tiba ada lelaki lain yang membawa jangkar besi. Ternyata dia mendekati salah satu pipinya dan membelah sudut mulut hingga ke belakang kepalanya. Juga kedua matanya hingga ke belakang kepalanya. Lalu dia membelahnya menjadi dua. Kemudian dia menghadap ke bagian pipi sebelahnya dan memperlakukannya seperti pipi sebelumnya. Belum selesai dia melakukan perbuatan itu, yang pertama sudah pulih seperti sedia kala. Kemudian dia mengulangi perbuatannya, radius riwayat Bukhari. Semua itu akan dirasakan terus-menerus walaupun sudah minta ampun, hal tersebut akan sia-sia belaka. Karena kesempatan tersebut sudah ada, semasa kita hidup dan para pendosa melewatkan kesempatan tersebut. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Besarnya dosa musyrik. Sebagai umat muslim kita pun harus beriman kepada Allah Ta'ala, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan keimanan tersebut di hati dan pikiran kita. Tingkat keimanan memang bisa naik dan turun. Namun kita bisa mengatasinya dengan terus bertakwa kepadanya agar keimanan kita tetap terjaga. Setan tidak akan tinggal diam dan selalu mencoba untuk menggoyahkan keimanan manusia. Bagi umat yang dirinya jauh dari Allah Ta'ala akan sangat mudah sekali setan menariknya ke dalam golongan pendosa. Salah satu dosa yang amat besar adalah dosa perbuatan musyrik. Beberapa umat melakukan dosa menyekutukan Allah. Karena terbujuk rayuan setan yang menjanjikan kenikmatan dunia yang sementara. Hal ini sungguh adalah perbuatan yang salah. Hal ini pun saat dilarang dalam ajaran Islam. Umat muslim sendiri sudah diperintahkan dengan jelas untuk menyembah Allah Ta'ala. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Selain itu dosa musyrik ini pun tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala.
Tentunya neraka akan menjadi tempat bagi umat yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah termakan bujuk rayu setan sehingga menjadi umat yang tersesat di dalam perbuatan dosa yang akan menimbulkan azab. Perbuatan zina yang dilarang dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan hubungan antara lelaki dengan wanita. Kita memang diciptakan berpasang-pasangan. Rasa cinta pun bisa kita rasakan di kehidupan ini. Tetapi sahabat beriman, itu semua ada batasnya. Seorang lelaki tidaklah boleh berdekatan dengan wanita yang belum muhrimnya. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan keduanya dari perbuatan zina. Namun saat ini pergaulan pun sudah sangat bebas. Hal tersebut dianggap hal sepele dan tidak dijalankan dengan benar. Setan pun dengan leluasa bisa menggoda mereka untuk melakukan perbuatan zina. Hal tersebut sungguh dilarang dalam agama. Hal tersebut pun dijelaskan pula dalam Al-Quran. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Para pelaku zina akan mendapatkan kerugian yang cukup besar. Perbuatannya diketahui di dunia maka akan mendapatkan sanksi sosial di sekitarnya. Saat di akhirat pun siksa kubur yang amat pedih sudah menantinya. Seperti dijelaskan dalam hadis, sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana adalah laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu janganlah sesekali melakukan perbuatan zina, teruslah jauhkan diri dari perbuatan tersebut agar terhindar dari siksa api neraka. Dosa dari perbuatan membunuh. Sebagai sesama manusia, kita pun harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Hal ini pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sahabat beriman tetap menghargai orang-orang yang membencinya. Hal ini pun sungguh patut kita tiru dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenci apapun kita terhadap seseorang, jangan sampai lakukan pembunuhan terhadap orang lainnya. Hal ini merupakan tindakan kriminal yang amat kejam, dan akan mendapatkan hukuman sangat berat di dunia maupun di akhirat. Pelaku pembunuhan bisa dijebloskan ke dalam penjara dalam waktu yang amat lama. Lalu pelaku pembunuhan juga akan mendapatkan azab yang amat pedih karena melakukan dosa besar yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dengan begitu kita pun akan terlindungi dari bujuk rayu setan yang sangat menyesatkan. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah memperkuat keimanan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.